Oke, saya posting di sini. Di sini sangat ngebass dan nendang sekali ya di speaker monitor saya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mugle Audio, tempatnya sharing dan berbagi bagi para pecinta audio sound system semuanya tanpa kecuali. Bagaimana kabarnya untuk teman-teman semuanya, teman-teman sound miniatur, sound hajatan, sound rumahan, sound kamar, apapun itu. Oke, selamat bergabung kembali dan bertemu kembali di channel Mugle Audio. Oke, di sini saya nggak mau tutorial, hanya berbagi cerita saja untuk berbagi kepada teman-teman sahabat. Di sini saya memakai mixer Soundcraft ya, efek 8. Saya routing ke ini ya, DBX 166XS ya, kompresor ya. Lalu output kompresor channel 1 ke equalizer channel 1 juga, equalizer yang bagian atas ini. Bisa dilihat equalizer yang atas ini. Kemudian output equalizer yang atas ini masuk ke crossover channel 1 juga. Untuk crossovernya saya buat mode 2 ya, hanya low ataupun subwoofer sama high ya, atau bisa dikatakan full ring. Full ring artinya ya low ada, mid ada, high ada. Bisa dikatakan 10 in plus tweeter atau 12 in plus tweeter ya, diperuntukkan untuk itu ya. Ini subwoofer ya. Oke, sekali lagi dari mixer ke kompresor DBX 166XS, lalu equalizer 231, lalu ke crossover DBX 234XL ini ya. Oke, saya hanya sedikit bercerita saja lor. Saya menggunakan mixernya di channel 1 ini ya. Ini ya, channel 1 ya. Waduh, disangkakan editan karena banyak teman-teman yang mengatakan antara gerakan tangan dan bunyinya tidak sama persis. Mudah-mudahan persis, mudah-mudahan kameranya tidak delay ya. Karena banyak yang menyangka editan. Di dalam tutorial hanya banyak yang editan, maksudnya tidak sesuai suara atau tidak sesuai pergerakan dan suaranya tidak sesuai. Sekali lagi saya katakan itu adalah dari kamera ya. Oke, fokus di channel 1 ya. Oke, untuk penyetingan musik atau MP3 dalam posisi seperti contoh ya, contoh kecil saja ya. Ibaratkan saya menyeting di hajatan ya. Untuk low shelvingnya seperti ini, tapi bass sudah banyak di sound out atau sound lempar, itu jangan sampai terjadi seperti itu lor. Itu kerugiannya nanti kalau kita dalam menyeting elektron tidak bisa mentok di low-nya ini ya. Akibatnya rekodnya kurang jelek karena kurang bass, karena dalam posisi kurang dari 0 dB sudah mentok atau sudah ngebass di sound FOH ya. Usahakan sound out kita ngebass ataupun horeg dalam posisi low shelving terboosting ya. Usahakan seperti ini ya. Meskipun terboosting sedikit itu bagus daripada bass atau low shelving kita mengkat gini tapi sound out sudah ngebass. Itu tidak imbang namanya lor. Oke, saya coba ya di sini. Kalau suara di sini kurang ngebass ya. Kalau yang saya gunakan ini ya. Padahal equalizer sudah terboosting lor. Bisa dilihat. Frekuensi 60, 80, 50 terboosting ya. Di sini high-nya sudah terboosting juga ya, bisa dilihat.
8 kilo 10K 12 dan 6K 3 ya. Jadi equalizer ini sudah terposting ya. Ini sekedar contoh kecil ya, mungkin tidak bisa sama persis di dalam kenyataan di dunia nyata atau di waktu hajatan ya. Oke, saya posting di sini. Sebentar, lagunya habis. Ini untuk kompresornya juga ikut bekerja ya. Bisa dilihat kalau saya kecilkan. Jadi saya kompresor ini fungsinya bukan seri lagi ya. Oh sorry, pemasangannya seri ya, bukan inset maksud saya. Bukan di inset ya, tapi seri. Oke, kita bahas mixer dulu, kompresornya nanti saja. Oke, saya posting di sini. Di sini sangat ngebas dan nendang sekali ya di speaker monitor saya. Oke. Nanti apabila kalau di mixer, karena mixer itu jantung dari audio, usahakan posting seperti ini. Kalaupun terjadi terlalu banyak bass, kita bisa mengangkatnya di EQ ya, di equalizer ya. Postingan ini kita bisa turunkan atau flat saja. Dengan kita mengangkat itu pun tidak apa-apa lor. Jangan nanti di sini mixer buat MP3 maupun elektron untuk low-nya banyak yang kurang ataupun dari kurang 0 dB, atau contoh kecil jam 9 jam 8 tapi suara di FUH kita sudah ngebas. Jangan sampai seperti itu ya. Itu artinya sudah terposting terlalu banyak di EQ atau sebelum di cross ini ya, ataupun dengan kata lain crossovernya sudah ngebas lor. Ataupun dengan kata lain power amplifiernya terlalu ngebas, bisa juga seperti itu lor. Oke, saya besarkan lagi. Channel 1 bisa dilihat low posting, high shelving posting, gain 0 dB ya, bisa dilihat. Ini saya besarkan. Sekarang lihat di penampakan dari lampu kompresor DBX166X ya, yang ada di sana. Perhatikan nanti lampunya ya di sini ya. Kita akan membicarakan atau menjelaskan, saya menjelaskan di kompresornya ya nanti ya. Oke, saya besarkan di channel 1. Apa yang terjadi di kompresor itu ya, bisa dilihat sekali lagi. Oke, di situ tadi terjadi pengompresan terlalu banyak ya, padahal itu untuk kompresnya potensinya jam 12, kita anggap saja flat ya, tapi limiternya sudah bekerja maksimal ya. Kalau limiternya seperti itu sudah menyala terlalu banyak, meskipun ini kita mentokkan, ini mentok, suara akan terjadi pengeriman atau terjadi suara distorsi ya, karena sudah terjadi limiter dengan indikator lampu menyala terlalu banyak ya. Oke, saya ulangi. Oke, kalau ini sudah terjadi pengeriman di limiter maupun di kompresor ya, itu artinya dua pengeriman lur.
pengeriman di kompresor maupun limiter ya. Oke, saya tunjukkan pengerimannya di kompresor ya sebelum ke pengeriman limiter ya. Akan saya buktikan. Ini sebuah contoh kecil saja ya untuk putar MP3 ya. Oke, saya besarkan. Oke, bisa dilihat. Ini pengeriman di kompresor ya. Lampunya banyak yang menyala, terlalu ke kiri untuk lampunya. Kalau keadaan diam seperti ini, menyala diam, ini namanya gate-nya ya, berfungsi ya, bagian yang pertama ini ya. Oke, saya besarkan lagi di mixernya. Ini saya besarkan. Bisa dilihat pengeriman dari kompresor atau sebuah pemampatan sebuah kompresor terjadi di volume ini, knob threshold ini ya. Oke, saya putar dengan perlahan ya, nanti ya bisa didengarkan untuk teman-teman. Oke, ini pengeriman juga lor. Jangan lupa ya, kalau ini kita arahkan ke searah jarum jam, mungkin lampunya akan sedikit nyala dan suara di loudspeaker bertambah besar. Oke, saya putar ke arah kanan ya, atau searah dengan jarum jam ya. Oke, bisa dilihat. Oke, saya kembalikan lagi. Suara semakin pelan ya, bisa didengar. Saya kembalikan lagi ke kanan. Ini dengan rasio perbandingan 2:1 ya. Kalau kita ke arah searah jarum jam 4:1, semakin pelan ya. Ini akan semakin besar untuk dB-nya di loudspeaker kalau kita arahkan ke searah jarum jamnya. Oke, saya buktikan. Oke, bisa didengar. Kalau gini pelannya. Oke, jadi pengerimannya bisa melalui kompresor maupun limiter ya. Sekarang saya tunjukkan untuk limiter ya. Limiter. Ini limiter ya, pengeriman dari limiter ya. Bisa di Oke, saya maksimalkan atau kita putar searah jarum jam ya, bisa dilihat. Nanti suara akan semakin besar atau distorsinya agak hilang ya kalau kita putar searah dengan jarum jamnya. Oke, lampunya tidak berkedip ya. Sorry, kita hilangkan saja di pengiriman kompresor ini saja ya. Oke, bisa didengar. Kita putar ke searah jarum jam. Sini kita bisa menarik sebuah kesimpulannya. Semakin kecil knob limiter atau kita rem lewat limiter, meskipun kita menaikkan fader ini, suara tidak bisa besar atau dB tidak beda besar, tapi kerugiannya di di suaranya ya, agak distorsi, kurang jelas, bass juga tidak bertenaga, lembek. Itu lur kerugiannya. Tapi untuk keamanan speaker bisa terjaga ya, dengan kita menggunakan limiter di kompresor ya. Oke, kita kembali lagi ke mixer ya. Menggunakan mixer, sebaiknya kita posisikan master ini di 0 dB ya, seperti ini ya. Biasanya kebanyakan soundcraft itu 0 dB nya mentok seperti ini loh, dalam tanda kutip merek soundcraft ya. Kebanyakan itu mentok ya, 0 dB nya. Kalau di mixer ini saya tidak
mentokkan atau tidak terlalu mentok, saya buat di benar-benar 0 dB seperti ini ya. Karena mixer ini menggunakan asimatik ya, agak ada sedikit dengungnya ya kalau kita mentokkan di master ya. Oke, kita kembali ke aksesoris lagi, kita putar untuk musiknya. Sebentar, lagunya habis ya. Oke, bisa dilihat di kompresornya. Jadi bagaimana kita menggunakan kompresor ini, saya gunakan seri ya, tidak inset ya. Coba kita bypass ya, kita mentokkan. Saya mentokkan di mixer, saya mentokkan ini, gainnya saya tambah di sini, nanti kita lihat di kompresor ya. Oke, saya bypass ya. Besar sekali karena rimnya terjadi dua ya, kompresor sama limiter ini ya, bekerja ya untuk mengkat signal audionya ya. Kita bandingkan ya antara kompresor sama limiter, hasil pengangkatannya bagaimana dalam mengerem signal audio. Kita nggak bahas inset ya, kita mau membahas pemotongan suara lewat kompresor ini saja. Kita dengarkan dulu kompresornya ya. Baik, kita bypass. Ini suara aslinya dari mixer ke langsung ke equalizer ya. Kalau gini lewat kompresor ya. Oke, sekarang kompresornya saya nonaktifkan dengan memutar ini. Kita memakai limiter, kita bypass. Bisa didengar suaranya. Kalau ini nendang, kalau gini gemerotok over karena limiternya bekerja ya. Kalau gini jernih ya, kalau saya bypass. Oke, mungkin sudah jelas dan paham bagi teman-teman apa yang saya videokan di sini. Oke, kita selanjutnya membahas di equalizer ya. Kita bahas equalizernya ya. Kita bahas equalizer. Sebaiknya kita menggunakan equalizer, kita posting seperti itu ya, boleh-boleh saja, semua tergantung selera, semuanya tergantung selera masing-masing. Saya tidak bisa memaksakan untuk selera atau bagaimana benarnya aturan baku yang sebaiknya gimana, saya juga tidak tahu. Semua tergantung teman-teman atau tergantung semua individu. Equalizer ini sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, banyak sekali ya. Ini equalizer yang sangat murah ya. Oke, teman-teman, menggunakan equalizer ini bisa diposting di area 60 atau 80 ya. Middle flat, biasanya high ini terposting ya sekitar 10k 12k ini ya. Untuk keseluruhan untuk mendrive crossover ini, karena penggunaannya di low sama folding ini, karena modenya 2W ya, sebaiknya untuk low cut jangan ditekan ya, nanti terpotong dulu nada rendahnya ya. Oke, karena banyak yang bertanya di equalizer setelah kita menekan tombol ring kok malah dengung. Oke, di sini akan saya jawab ya.
pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Untuk teman-teman yang menekan tombol range ini, yang tulisannya range, bisa dilihat sekali lagi, range plus atau min 12 ini, saran saya cabut dulu untuk input equalizernya ya. Besarkan gain crossover, cabut dulu untuk input equalizernya, tekan ini dengung atau tidak ya. Kalau dengung, sesudah input equalizernya dilepas, itu berarti dari equalizernya yang dengung ya. Kalau di inputnya sudah tercabut, tapi kita tekan-tekan ini tidak ada dengung, berarti dari sumber input dari sumber input dari equalizer itu ya, bisa dari kompresor maupun dari mixer ya. Bisa juga seperti itu, karena kita menggunakannya di jala-jala listrik PLN itu rawan sekali dengan dengung ya. Sangat rawan sekali dengan dengung ya. Oke, sekali lagi, karena banyak yang bertanya, sekali lagi cabut dulu untuk input equalizer sebelum menekan tombol range. Kemudian tekan, lalu lepaskan, tekan lagi. Itu ada dengung atau tidak. Kalau ada dengung, karena input sudah dilepas, berarti dari equalizernya yang dengung ya. Kalaupun input sudah dilepas, kalau kita tekan dengung, berarti dari equalizernya, gitu aja. Karena banyak yang ditanyakan seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu dari janduman kali ini di video saya ini. Sekali lagi, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar, pasti akan saya jawab. Meskipun topiknya kita bahas aksesoris, bertanya power, boleh-boleh saja. Meskipun video saya tutorial tentang power, bertanya tentang aksesoris, boleh-boleh saja, kita bebas lor. Nggak ada aturan-aturan yang pekewo-pekewo. Oke, di sini bebas, kecuali pertanyaan yang menjatuhkan saya atau membuli saya, atau dengan kata lain menghina saya, tidak akan saya jawab. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang belum like atau belum subscribe, mohon di subscribe agar saya lebih bersemangat lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.